Hai semuanya, Assalamualaikum. Welcome back to my YouTube channel, Kiki Putri. I hope di video kali ini kalian dapat better sound ya, karena gue baru beli mikrofon baru, nih kabelnya. Oke, di video kali ini gue bakal bahas cara cari kerja di Timur Tengah, part 1. Kenapa gue bagi part per part? Karena gue maunya ini into detail gitu ya. Jadi yang di part pertama ini gue bakal ngebahas job site sama cara apply-nya. Yang mau tahu, jangan lupa di like, di subscribe, tonton dari awal sampai akhir. Terus kalau ada yang mau ditanyain, boleh di komen juga ya. Oke, jadi gue jelasin secara garis besarnya aja. Alurnya itu untuk cari kerja di Timur Tengah adalah apply, interview, terus bentar gue nyontek dulu. Diterima, terus udah gitu serahin dokumen yang diminta sama company, terus visanya issue, terus udah gitu dikirimin tiket, terus udah gitu terbang. 7 step besar. Oke, gue ceritain dari awalnya dulu singkatnya. Di GCC itu, in general mereka populasinya sedikit. Jadi kalau misalkan kalian banyak pertanyaan ke gue bilang kalau kak, aku nggak ada hospitality background, aku nggak punya pengalaman di hospitality, aku nggak punya ini, nggak punya itu, boleh nggak apply di perhotelan? Gini, karena memang bidang perhotelan itu bidang gue dan gue nge-share-nya bidang perhotelan, tapi perlu kalian tahu karena populasinya sedikit itu, jadi sebenarnya di GCC itu bidang pekerjaannya semua bidang itu tersedia gitu untuk tenaga asing. Ya mungkin kecuali government kali ya. Tapi ya itu in general untuk expat itu semua bidang tersedia. Jadi jangan takut, jangan terpaku, sorry. Jangan terpaku sama hotel atau hospitality, kalian bisa coba di bidang kalian juga. Sekarang cara apply-nya gimana? Cara apply-nya yang jelas bukan minta teman, bukan minta orang, tapi kalian yang harus bergerak sendiri. Kalian harus apply di website perusahaan tersebut atau ada burung. Sorry. Jadi kalian apply di website perusahaan tersebut atau kalian bisa apply di job site. Nah, job site-nya udah gue pilihin yang menurut gue recommended, terus nggak cuma bidang hotel aja, semua bidang ada, terus sama dia up to date. Itu yang most important thing, dia up to date. Jadi job site-nya apa aja sih bakal gue tunjukin, terus bakal gue screen share juga kali ya biar nggak salah. Oke, yang pertama bakal gue rekomen adalah Caterer Global. Ini kayaknya udah gue pernah sebutin juga ya di sebelumnya. Karena apa ya, lengkap aja gitu. Gue agak cadel juga ya, jadi susah ngomongnya. Pokoknya itulah websitenya. Terus kalau misalkan kalian short di sini, bisa di short dari location. Bisa dilihat kan job by location ada apa aja. Terus kalau misalkan kalian klik, ini semua hotel-hotelnya basically lengkap banget sih. Jadi mau yang job webnya sendiri nggak update pun di sini biasanya keluar gitu. Coba ya kita lihat ini kalau misalkan di luar GCC dia ini nggak ya, hotel bukan ya? Oh iya, ternyata ini juga masih hotel. Jadi memang ini rekomen untuk orang-orang hotel ya. Sorry. Mungkin yang bukan orang hotel agak baper nih. Tunggu. Oke. Ini job yang kedua, job site yang kedua. Kalau misalkan kalian tahu Indeed itu dia ada yang .om, ada yang .ai, macam-macam. Tuh ada teaching intern, terus udah gitu sama manager, IT. Pokoknya kalau di sini itu macam-macam dan dia update banget gitu. Oke, gue cobain ya, cari Indeed UAE. Ada yang tulisannya with salaries. Jadi kalian nggak usah takut ketipu atau takut di bawah gajinya rata-rata gitu. Oke, kalau misalkan kalian lihat juga nih kayak misalkan ini creative content 2.500, personal assistant yang hourly aja ada di sini. Jadi memang lengkap banget. Tapi ini range ya. Tuh kalau kalian lihat 4.000 sampai 5.000 kayak gitu-gitu, jadi range. Jadi istilahnya kalian gak bakal blank banget lah, kira-kira bakal menempatkan diri kalian di gaji berapa gitu.
Oke, yang ketiga ini Byte.com. Byte juga sama, dia ada beberapa negara. Kalau kalian lihat di sini tuh banyak negaranya. Jadi bisa dipilih, terus udah gitu pas search job yang keluar juga dia macam-macam. Ada dari beberapa company, pokoknya mix deh, bukan di hotel aja. Gitu. Nah, ini ada juga yang bahasa Arab. Ya, memang khusus buat Arabic speaker ya berarti. Terus kalau misalkan untuk kayak gitu, for Saudi candidates ya, kandidatnya buat orang Saudi aja. Apart from that, kalian boleh coba apply. Yang terakhir ini Gulf Talent. Kalau menurut gue ini oke juga karena ada salary-nya. Lihat kan lengkap banget. Ini kalau misalkan kalian klik ada di beberapa GCC country, jadi kalian bisa pilih range-nya di sini. Ini range ya, lagi-lagi bukan saklek segitu. Kalian bisa lihat juga sampai allowance, terus transportation allowance sekian persennya kira-kira ya. Jadi ya kalian nggak bakal ketipu-ketipu banget lah gitu sama range gaji di sini. Dan ini juga lumayan update, so aku rekomen website ini. Kalau di search by Oman misalnya, tuh yang keluar macam-macam kan, ada yang marble, ada engineering, ada accounting, ada dermatologist juga. Dermatologist tuh dokter kulit ya. Ada instruktur juga loh, gila. Selengkap itu. Terus balik lagi, gajinya bisa kalian lihat. Oke, banyak juga yang nanyain pendidikan minimal apa Kak? Aku cuma lulusan SMA, SMK, bisa nggak ya apply di sini, apply di sana? Sekarang gini ya, you never know until at least you try. Jadi kalau misalkan kalian udah apply terus nggak dijawab, ya berarti kalian nggak masuk ke kategori mereka. Kalau misalkan kalian apply terus dijawab, ya berarti kalian masuk. Gitu aja. Nggak ada patokan khusus untuk kayak misalkan ini SMA boleh nggak ya, ini SMP atau apa gitu. Nggak ada. Jadi kalian benar-benar apply. Kalau misalkan kalian memang pede, terus udah gitu kalau misalkan kalian memang itu bidang kalian, terus kalian memang capable, kenapa harus membatasi diri kalian gitu. Maksudnya doesn't matter kalau misalkan kalian lulusan SMK atau apapun, kalau misalkan kalian memang capable di bidang kalian, why not? Selanjutnya interview. Interviewnya udah pasti pakai bahasa Inggris. Itu udah nggak usah ditanyain lagi. Yang nggak bisa bahasa Inggrisnya gimana? Aku udah pernah bahas ya di video sebelum-belumnya. Coba go through. Kalau misalkan kalian merasa nggak pede atau nggak lancar sama bahasa Inggrisnya, coba ditonton videonya. Jadi interviewnya bisa via telepon, bisa via Skype. Kalau misalkan aku sendiri waktu itu berapa kali via telepon, berapa kali via Skype gitu ya. Karena tergantung merekanya juga. Jadi itu mah nggak ada pengaruhnya deh kayaknya mau telepon mau Skype. Oke, tips buat yang fresh graduate, kalau misalkan kalian memang baru di bidang itu, kalian misalkan punya pengalaman training atau segala macamnya, kalian pelajari dulu bidang yang kalian apply. Misalnya kayak gue itu apply-nya di event coordinator. Jadi waktu pas mau apply, gue garis besarnya udah tahu kalau oh iya kalau di event itu gue harus ngerjain ini, handling ini, terus caranya kayak gimana. Garis besarnya, teorinya, realnya ya gue nggak tahu gitu karena memang waktu itu gue masih fresh graduate. Jadi waktu pas alhamdulillahnya waktu pas gue interview memang gue ditanya detailnya gitu kan, dibilang kayak emang kamu tahu apa tentang bidang event? Terus gue bilang, oh iya gue tahu. Jadi kalau misalkan ada tamu datang terus udah gitu minta ini itu, ya gue tawarin lu mau hall-nya doang atau lu mau sama coffee break atau lu mau sama buffet atau apapun kayak gitu-gitunya. Ya ibaratnya kayak theoretically lu tahu, tapi realitinya lu nggak tahu. Ya nggak apa-apa, yang penting dapat dulu aja jobnya, ya nggak? Oke, jadi segitu aja di video part pertama kali ini tentang cara cari kerja di luar negeri, di Timur Tengah, sorry. Jadi kalau buat kalian yang mau tahu lebih detailnya, kalian boleh tonton part-part selanjutnya. Gue bakal cantumin di bawah ini, di bawah.
Terus kalau ada yang mau ditanyain jangan lupa di komen. See you on the next video.